Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS untuk tahun sebelum 2016. Di video-video yang lalu, Koko udah bahas cukup banyak soal dari paper ini. Bagi kalian yang ingin lihat pembahasan nomor-nomor yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah Koko taruh di description. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 32. Soal 32 ini tentang normal distributions. Kalau kita baca soalnya, Koko udah crop di sini. Soalnya bilang, the time W minutes for a teacher to travel from home to school each morning may be modeled by a normal distribution atau normal random variable. Dengan min 45 dan varian 10. Ini untuk W. Jadi W minnya 45, variansnya 10. And then the time each minutes for his journey home each evening may be modeled by a normal random variable juga. Jadi dia pergi itu normal distribusi, dia pulang itu juga normal distributions. Variabelnya variabel H, dia punya rata-rata 60 dan variansnya 35. Pertanyaannya, jika setiap perjalanan dianggap independen, hitunglah peluang on a particular day, pada suatu hari tertentu, the total time, waktu total yang diperlukan oleh Mr. Robbins to journey, untuk 2 perjalanan dia, itu lebih dari 2 jam. 2 perjalanan. Artinya pergi dan pulang itu lebih dari 2 jam. Seperti biasa, untuk soal-soal distributions, Koko akan bikin dulu parameternya. Yang pertama parameternya adalah W. W terdistribusi normal, minnya 45, variansnya 10. Kemudian untuk H, terdistribusi normal, variansnya 35, minnya 60. 60, 35. Ini semuanya dalam menit. Pertanyaan dia adalah peluang total waktunya, berarti peluang dari W plus H itu more than 2 jam. Hati-hati, unitnya di sini masih hour. Dari hour ini kita harus ubah dulu menjadi menit. 2 jam adalah 120 menit. Nah, probability-nya berapa? Jadi inilah pertanyaannya. Supaya kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus misalkan W plus H ini menjadi suatu variabel yang baru. Katakanlah variabelnya X. Jadi W plus H, Koko anggap sebagai X. Kemudian kita cari expectation dan variance untuk X ini. Ingat-ingat, untuk expectation kita hanya tambahkan aja 45 tambah 60. Karena dia bilang total ya, jadi kita tambahin 45 tambah 60 adalah 105. Sedangkan untuk variance, kalau ada konstanta di depannya, kita harus kuadratin. Jadi misalnya kalau di sini ada 2, nanti 2-nya harus dikuadratin dulu. Nah, berhubung di sini konstantanya sama-sama 1, kita cukup tambahkan aja. 10 sama 35. Kalau ditambah 45. Dengan demikian kita udah bisa dapat probability yang soal ini inginkan. Probability X more than 120. Ubah dulu menjadi Z. Z more than, standarisasi ya, 120 minus 105 divided by root 45. Koko akan dapat Z more than 2.236. Tinggal digunakan table atau kalkulator aja. Koko akan langsung gunakan kalkulator. Bagi yang masih bingung gimana cara pakai kalkulatornya atau lupa, silakan lihat video Koko yang Koko sudah taruh di playlist tutorial calculator untuk melihat gimana cara menghitung normal distribution menggunakan kalkulator.
Nah, itulah jawaban kita. 0,0127 untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Mr. Robin makes each journey 5 times per week. Jadi dia melakukan perjalanan sebanyak 5 kali dalam 1 minggu. Hitunglah peluang in a particular week. Hitunglah peluang dalam suatu minggu. Suatu minggu berarti 5 perjalanan. His total traveling time. Total traveling time-nya to and from school, pergi dan pulang dari sekolah itu less than 8,5 hour. Jadi totalnya sekarang dia akan pergi sebanyak 5 kali dalam 1 minggu, dia akan pulang sebanyak 5 kali juga. Pergi dan pulang sebanyak 5 kali ini, Koko boleh anggap X-nya, X yang tadi Koko tulis di sini itu 1 kali pergi, 1 kali pulang, X-nya itu ada 5 kali. Jadi pertanyaan bagian kedua ini, kalau Koko tulis simbolnya, yang dia tanyakan adalah probability X. Ingat-ingat X itu adalah 1 kali pergi dan 1 kali pulang. X-nya ada sebanyak 5 kali. X3, X4, X5. Peluangnya harus lebih kecil daripada 8,5 jam. Ingat-ingat, jadikan menit. 8,5 jam itu 510 menit. Nah, ini probability-nya berapa? Sama seperti poin pertama, kita harus misalkan bentuk ini, X1 plus X2 plus X3 sampai X5, ini menjadi suatu variabel. Katakanlah Koko pakai variabel Y sekarang. Cari expectation untuk Y. Kalian bisa lihat di sini penjumlahan semua. Berarti expectation X kita tambahkan sebanyak 5 kali. 105 kali 5. Koko dapat 525. Ini expectation dari Y. Cari juga variance untuk Y. Setiap koefisiennya 1 di sini. Berarti ya tinggal ditambahkan aja variance dari X-nya sebanyak 5 kali. Jadi 45 kali 5. 45 tambah 45 sampai 5 kali. Variance-nya adalah 225. Dengan demikian soal ini udah bisa dijawab. Probability Y less than 510. Standardization jadi Z. 510 dikurang 525 dibagi akar 225. Koko dapat Z less than negative 1. Dengan kalkulator kita bisa tahu probability-nya. 0,159. 0,159. Inilah jawaban untuk bagian kedua. Koko lanjut ke bagian ketiga. Calculate the probability on a particular evening. His journey home, perjalanan pulangnya takes more than 1.5 time, 1,5 kali dari perjalanan dia pergi that morning. Ngertiin maksud soalnya ya, dia bilang carilah peluang perjalanan pulang dia, pulang itu variabelnya H, jadi probability H-nya more than, lebih besar dari 1,5 kali perjalanan dia pergi, yaitu W. Jadi kalau Koko tulis simbolnya, yang soal ini inginkan adalah probability H more than 1.5 times W. Inilah soal dia. Nah, untuk menghitung probability ini, sisi sebelah kanan itu harus angka. Jadi dalam normal distribution, sisi sebelah kanan harus angka. Jadi Koko akan pindah ruaskan terlebih dahulu. H minus 1.5W more than 0.
itu berapa? Sama lagi seperti sebelumnya, H minus W misalkan sebagai suatu variabel. Katakanlah variabelnya A, cari dulu expectation and variance of A. Expectation of A, kita tinggal ikutin aja untuk expectation, ekspektasi dari H dikurang 1,5 kali ekspektasi dari W. Expectation dari H tadi 60, kurang 1,5 kali 45. Aku tulis ya, 60 dikurang 1,5 kali 45. Hitung punya hitung, hasilnya adalah min 7,5. Sedangkan variance dari A itu adalah variance dari H. Variance dari H tadi 35. Ini yang Koko bilang harus dikuadratkan terlebih dahulu. Soal A dan soal B nggak kelihatan proses pengkuadratan ini karena koefisiennya 1. Tapi di soal ini terlihat. Min 1,5 kuadrat, kita harus kuadratin terlebih dahulu. Jadi plus min 1,5 kuadrat kali variance dari W. Variance dari W itu adalah 10. Kali 10. Nah, Koko akan dapat variance dari random variable of A. 35 tambah 1,5 kuadrat kali 10. 57,5. Selesai. Probability A more than 0. Convert jadi Z. 0 dikurang expectation. Jadi 0 minus 7.5. Jadinya plus ya. Divided by root 57.5. 0,989. Kalkulatorkan 989, Koko akan dapat jawabannya 0,161. Nah, sudah 3 pertanyaan. Masih ada satu lagi, pertanyaan keempat. Di pertanyaan keempat ini dia bilang, Mr. Robin will be late. Jadi guru ini akan terlambat for morning pada suatu pagi jika dia takes more than 50 minutes to travel from home to school. Jadi dia akan telat kalau waktu yang dibutuhkan untuk dia pergi dari rumah ke sekolah itu adalah lebih dari 50 menit. Jadi dia will be late kalau more than 50 menit. Pertanyaannya, carilah peluang that in 5-day working week, carilah peluang dari 5 hari kerja, he will be late at least once. Dia akan terlambat minimal 1 kali. Koko akan cari dulu berapa probability dia terlambat. Probability dia bakal terlambat itu kalau W-nya more than 50. W more than 50. Kita ubah jadi Z. Pakai parameter W ya. Jadi 50 dikurang 45 dibagi akar 10. 50 min 45 bagi akar 10. 1,581. Kalau dihitung, probability-nya adalah 1,581. 0,05694. 0,0569. Itulah peluang dia terlambat. Nah, sekarang yang kita akan tinjau adalah dari 5 hari. Dari 5 hari, berapa peluang dia akan terlambat minimal 1 kali. Dari sini Koko bisa lihat, ini adalah persoalan untuk binomial distribution. Kita punya n trials,
Kita punya 5 kali percobaan, dan hanya ada 2 kemungkinan, terlambat atau enggak. Jadi ternyata bagian keempat ini kita bisa anggap terdistribusi sebagai binomial distribution. T terdistribusi binomial dari 5 kali percobaan, peluang terlambatnya adalah 0,0569. Berarti peluang dia tidak terlambat kita bisa hitung. 1 dikurang 0,0569, yaitu 0,9431. Pertanyaan dia, berapakah probability T-nya at least once? Berarti besar sama dengan 1. Besar sama dengan 1, Koko bisa hitung dengan cara 1 dikurang probability T equals to 0. Hitung menggunakan binomial distributions. Kemudian kita selesai untuk nomor 32 ini. 5C0 0.0569 power 0, 0.9431 power 5. Kalkulatorin sedikit, Koko akan dapat jawabannya. Pangkat 5, 1 dikurang nilai tersebut, 0,254. Nah, inilah jawaban dari bagian keempat. Dengan demikian, Koko udah selesai bahas soal nomor 32. Koko berhenti sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Kalian boleh subscribe channel Koko kalau menurut kalian apa yang Koko bahas ini bisa dimengerti dan membantu pembelajaran kalian. Jangan lupa di like dan di share juga video ini ke teman-teman kalian lain yang membutuhkan. Thank you semuanya yang udah lihat video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.